Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggreni Zara Savitri dengan NPM 2408010878. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Hubungan Hukum dan Keadilan. Apakah hukum selalu mencerminkan keadilan? Topik ini saya pilih karena hukum dan keadilan merupakan dua hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Hampir setiap aktivitas manusia selalu berkaitan dengan aturan hukum, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial secara umum. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki harapan bahwa hukum yang berlaku dapat menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang. Namun, dalam kenyataannya, hubungan antara hukum dan keadilan seringkali menimbulkan perdebatan. Banyak masyarakat bertanya, apakah semua hukum yang berlaku sudah pasti adil, atau sebaliknya, apakah sesuatu yang adil selalu sesuai dengan hukum yang berlaku? Pertanyaan tersebut menjadi persoalan penting karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan. Dalam metode ini, saya menggunakan 3 metode penelitian hukum, yaitu hukum normatif dengan pendekatan filsafat, historis, dan komparatif. Pendekatan filsafat digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar mengenai hukum dan keadilan. Pendekatan historis saya gunakan untuk melihat perkembangan pemikiran dari masa ke masa, sedangkan pendekatan komparatif saya gunakan juga untuk membandingkan berbagai pandangan dari beberapa nilai aliran filsafat hukum. Selanjutnya, jurnal ini membahas konsep keadilan dari berbagai tokoh. Tokoh pertama adalah Plato. Menurut Plato, keadilan merupakan suatu kondisi harmonis di mana setiap individu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai kemampuan masing-masing. Dalam pandangan Plato, masyarakat yang adil adalah masyarakat yang berjalan secara seimbang dan teratur. Kemudian menurut Aristoteles, mengembangkan konsep keadilan menjadi lebih rinci. Ia membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak atau sumber daya secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan keseimbangan ketika terjadi kesalahan atau pelanggaran. Selanjutnya terdapat Thomas Aquinas yang memandang bahwa hukum harus selaras dengan moral. Menurutnya, hukum yang tidak adil pada hakikatnya bukanlah hukum yang sesungguhnya. Dari sini muncul aliran yang dikenal dengan hukum alam atau natural law. Aliran ini memandang bahwa hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Sesuatu aturan hukum dianggap baik apabila sesuai dengan nilai moral dan nilai keadilan yang berlaku. Namun terdapat pandangan lain juga nih yang berbeda, yaitu positivisme hukum. Menurut aliran ini, hukum dan moral merupakan dua hal yang terpisah. Seperti yang dikatakan John Austin dari H.L.A. Hart berpendapat bahwa hukum dinilai sah apabila dibuat berdasarkan prosedur yang berlaku, terlepas dari apakah hukum tersebut adil atau tidak. Pandangan positifisme hukum ini memiliki kelebihan karena memberikan kepastian hukum. Akan tetapi, kelemahannya adalah adanya kemungkinan suatu hukum sah secara formal, namun menimbulkan ketidakadilan dalam praktik. Kemudian menurut Ronald Dworkin mengkritik pandangan tersebut. Menurutnya, hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga harus memperhatikan prinsip moral secara nilai-nilai keadilan dalam proses penerapannya. Artinya, seseorang hakim tidak hanya melihat teks hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan, realisme hukum, dan teori kritis hukum. Menurut pandangan ini, hukum dalam bentuk praktik tidak selalu netral. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penerapan hukum, seperti faktor politik, ekonomi, sosial, dan kepentingan tertentu.
Sebagai contoh nyata, kita dapat melihat kasus Nenek Minah di Indonesia. Nenek Minah pernah diproses secara hukum karena mengambil 3 buah kakao. Secara hukum, tindakan tersebut memang melanggar aturan. Akan tetapi, banyak masyarakat yang menilai bahwa hukuman yang diberikan tidak mencerminkan rasa keadilan karena dianggap tidak sebanding dengan kondisi yang terjadi. Contoh lain juga dapat dilihat pada sistem apartheid di Afrika Selatan, di mana aturan hukum pada masa itu digunakan sebagai alat diskriminasi rasial. Secara formal, aturan tersebut sah, tetapi secara moral dianggap bertentangan dengan keadilan dan hak asasi manusia. Berdasarkan jurnal ini dapat disimpulkan bahwa hukum tidak selalu mencerminkan keadilan. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi penerapan hukum sehingga terkadang hukum menyimpang dari tujuan idealnya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan, sikap kritis dari masyarakat, serta sistem hukum yang terus berkembang agar hukum dapat memberikan kepastian sekaligus keadilan bagi semua pihak. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.